Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan final project Sisti yang telah kami buat. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Muafil, NPM 2508 10129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sapit dengan NPM 2508 10 110. Perkenalkan, nama saya Bagus Dimas Andika dengan NPM 2508 10 10 027. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, tantangan utama UMKM dalam mengadopsi e-business secara penuh. Lalu yang kedua, peran penting e-business dalam korporasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cara kerjanya. Materi pertama yaitu tantangan utama UMKM dalam mengadopsi e-business secara penuh. Pengenalan e-business dan UMKM. E-business adalah kegiatan bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk mengelola seluruh proses bisnis secara terintegrasi, mulai dari penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen rantai pasokan atau SCM, hingga manajemen sumber daya manusia. Bukan hanya sekedar transaksi jual beli online seperti e-commerce. Lalu yang kedua, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha produktif milik individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria aset atau dan omset tertentu sesuai undang-undang. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi negara. UMKM selama ini sering disebut sebagai punggung ekonomi Indonesia karena berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar lebih dari 99% dari total usaha di Indonesia adalah UMKM. Mereka juga memberikan kontribusi besar dalam hal menyerap tenaga kerja dan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. UMKM juga termasuk dalam usaha yang sangat penting, terutama saat terjadi krisis seperti saat masa COVID-19. Yang saat itu perusahaan besar banyak yang melakukan pengurangan biaya, tetapi UMKM tetap bertahan. Analisa manfaat teknologi e-business bagi UMKM. Mengadopsi e-business sangat memberi manfaat yang besar bagi UMKM untuk tetap bertahan dan terus berkembang seiring waktu. Manfaat dari UMKM jika mengadopsi e-business adalah: satu, jangkauan pasar luas; dua, peningkatan pendapatan; tiga, efisiensi operasional; keempat, kemudahan transaksi; dan yang kelima yaitu keunggulan dalam bersaing. Lalu langkah strategis dalam mengadopsi e-business yaitu satu, legalitas dan administrasi digital seperti mendaftarkan izin usaha dan menggunakan pencatatan digital. Lalu yang kedua, membangun kehadiran online atau digital presence, yaitu seperti membuat marketplace dan media sosial. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran dan logistik seperti pembayaran menggunakan kris dan e-wallet, lalu juga menggunakan kurir yang efektif dalam melakukan pengiriman logistik. Yang keempat, yaitu pemasaran digital atau digital marketing, yakni menargetkan audiens yang tepat dan memanfaatkan influencer untuk melakukan kolaborasi dengan bisnis kita. Lalu tantangan utama dari UMKM saat mengadopsi e-business secara penuh ini yaitu perkembangan UMKM di Indonesia yang berbasis e-business memerlukan perhatian khusus pada komponen konten kreatif. Pengembangan UMKM berbasis digital akan sulit menghasilkan hasil yang berarti tanpa konten inovatif. Kajian literatur menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah dan sektor swasta seperti melalui program pelatihan dan penyediaan platform digital yang mudah diakses sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM mengadopsi e-business dengan efektif. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan manajemen UMKM dalam mengintegrasikan teknologi yang dengan proses bisnis yang sudah ada.
Dalam hal peningkatan daya saing, penerapan e-business pada UMKM dapat mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Tantangan utama dalam perkembangan UMKM yaitu satu, penetrasi internet rendah. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan regulasi. Lalu yang ketiga, masalah privasi dan keamanan dalam transaksi. Yang keempat, yaitu bisnis tradisional masih menjadi pilihan utama untuk beberapa kategori produk. Ini biasanya terjadi pada produk yang memerlukan interaksi fisik seperti pembelian majalah dan buku. Lalu yang kelima, literasi digital dan pemahaman teknologi. Banyak banyak pelaku UMKM masih belum memahami cara untuk mengoptimalkan teknologi sehingga sulit untuk mengadopsi e-business sepenuhnya. Yang terakhir yaitu persaingan pasar online, yakni terbuka akses global berarti bersaing dengan produk impor dan penjual lain yang menuntut peningkatan kualitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah solusi. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM. Mengikuti pelatihan digital atau workshop, webinar yang banyak disediakan pemerintah atau swasta. Yang kedua, prioritaskan pelatihan digital marketing, analisis data, dan manajemen operasional digital. Serta tingkatkan upskilling atau skill yang sudah dikuasai, dan dari skill yang sama sekali belum dikuasai tenaga kerja. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang tepat. Gunakan aplikasi yang tepat, mudah digunakan, dan dipelajari serta sederhana. Manfaatkan platform e-commerce dan media sosial sebagai alat utama, penjualan dan interaksi. Integrasikan sistem manajemen bisnis untuk efisiensi atau inventaris keuangan operasi. Selanjutnya adalah pengembangan produk dan pasar. Tingkatkan kualitas dan nilai produk untuk bersaing dengan produk lain. Ciptakan ciri khas produk yang unik dan promosi kreatif. 4. Manajemen biaya dan keuangan. Fokus pada manajemen biaya yang efisien dan tentukan harga yang sesuai dengan kompetitif. Manfaatkan platform pembayar digital untuk mempercepat proses keuangan. Yang kelima, transparansi dan pilih metode pembayaran yang aman. Terapkan kebijakan pengembalian dana atau refund dan pengelolaan data langkah yang jelas. Yang selanjutnya adalah menggunakan QRIS. Dan yang terakhir menggunakan penyedia layanan yang dimiliki izin resmi dari BI atau Bank Indonesia dan memiliki sertifikasi keamanan seperti PCI DSS. Kesimpulan dari materi ini adalah UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang perlu bertransformasi melalui bisnis untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan internet, infrastruktur keamanan, literasi digital, dan persaingan global, solusi berupa legalitas usaha, digitalisasi pembayaran, pemasaran online, peningkatan SDM, serta pemanfaatan teknologi tepat guna dapat membantu UMKM beradaptasi. Dengan dukungan pemerintah, swasta, dan perubahan pola pikir, UMKM akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya lanjut ke materi kedua yaitu peran penting e-business dalam korporasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cara kerjanya. Apa itu e-business dalam korporasi? Penerapan e-business elektronik bisnis dalam sebuah korporasi bukan sekadar membuat website untuk jual beli, melainkan transformasi digital menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ke dalam seluruh lini operasional perusahaan. Banyak orang mengira e-business hanya soal jual beli online atau e-commerce, padahal maknanya lebih luas. Dalam konteks korporasi, e-business mencakup sistem internal yaitu penggunaan software ERP untuk mengatur stok, keuangan, dan SDM. Komunikasi digital di sini biasanya menggunakan email, Zoom, dan juga kolaborasi cloud. Hubungan pelanggan menggunakan CRM untuk mencatat data pembeli. Intinya peran e-business yaitu mengubah data fisik atau kertas menjadi data digital. Mengapa disebut pengambilan keputusan yang lebih baik? Sebelum ada e-business, keputusan yang sering diambil berdasarkan insting atau laporan bulanan yang terlambat. Dengan e-business, keputusan menjadi lebih baik karena yang pertama adalah real time atau langsung.
Manajer bisa melihat penjualan detik ini juga, tidak perlu menunggu akhir bulan. Yang kedua, akurasi data. Keputusan diambil berdasarkan angka, fakta, bukan tebakan atau insting seperti saat sebelum ada e-bisnis. Yang ketiga, prediksi masa depan. Sistem bisa memprediksi tren. Contoh, bulan depan akan hujan. Sistem menyarankan stok payung diperbanyak. Ini adalah peran penting. Dalam dunia bisnis, keputusan yang baik itu didefinisikan oleh tiga hal: cepat, akurat, dan minim risiko. E-bisnis berperan dalam mengubah cara pemimpin perusahaan mencapai ketiga hal tersebut melalui berbagai mekanisme, yaitu yang pertama adalah dari intuisi, menjadi data driven atau berbasis fakta. Dulu, banyak keputusan diambil berdasarkan feeling atau pengalaman masa lalu manajer atau atasan saja. Ini berbahaya karena selera pasar berubah. Yang kedua, dari post-mortem menjadi real time. Istilah post-mortem artinya menganalisis mayat setelah kejadian selesai, namun e-bisnis memungkinkan analisis saat kejadian sedang berlangsung atau live. Yang ketiga adalah menghapus silo atau sekat antar divisi. Salah satu penyebab keputusan buruk adalah ketika satu divisi tidak tahu apa yang dilakukan divisi lain atau silo effect. E-bisnis menjebol tembok ini melalui sistem terintegrasi atau ERP. Yang keempat, efisiensi biaya, yaitu apa ya, yang dimaksud cost efficiency. Keputusan yang baik adalah keputusan yang paling menguntungkan secara finansial. Yang kelima, kemampuan prediktif atau forecasting. Bisnis tidak hanya melakukan sepian atau masa lalu, tapi juga melihat ke depan atau masa depan menggunakan big data atau artificial intelligence. Jadi dengan bisnis, manajer tidak lagi menghabiskan waktu untuk mencari tahu apa yang salah, karena sistem sudah memberitahunya, melainkan menghabiskan waktu untuk merancang strategi agar kesalahan tersebut tidak terjadi atau dimanfaatkan menjadi peluang. Selanjutnya, perbandingan dan hasil pengambilan keputusan. Perbandingan dalam menggunakan dan tidak menggunakan bisnis sangat terlihat jelas. Hal tersebut juga berpengaruh pada hasil keputusan yang dihasilkan. Hasil keputusan dari bisnis jelas lebih baik dari tepat dibandingkan tidak menggunakan bisnis. Hal ini tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dari intrusi menjadi data driven berbasis. Yang pertama, tanpa bisnis manajer marketing berkata, saya rasa kita harus pasang iklan di koran karena dulu itu efektif. Lalu dengan bisnis sistem menyajikan data, Pak, data menunjukkan 80% target pasar kita sekarang ada di Instagram, bukan pembaca koran. Lalu selanjutnya, hasil keputusan anggaran iklan tidak terbuang percuma, keputusan menjadi objektif, bukan tebak-tebakan. Perbandingan dan hasil pengambilan keputusan. Yang kedua, dari post-mortem menjadi real time. Situasi sebuah produk tiba-tiba cacat produksi. Lalu cara lama, laporan keluhan pelanggan dan masuk ke meja direktur di akhir bulan. Saat itu ribuan produk cacat sudah terlanjur terjual, citra perusahaan hancur. Lalu selanjutnya, cara bisnis, sistem feedback digital dan sensor di pabrik mendeteksi anomali secara instan. Direktur mendapatkan notifikasi di HP hari itu juga. Lalu selanjutnya, keputusan stop produksi detik ini juga. Tarik barang sebuah sampai ke konsumen, masalah selesai sebelum membesar. Lalu yang ketiga, menghapus silo.
Kasus divisi marketing ingin membuat promo besar-besaran diskon 70%. Tanpa bisnis marketing langsung menyebar promo. Ternyata divisi gudang stoknya kosong. Konsumen marah karena merasa tertipu promo palsu. Dengan bisnis saat marketing ingin input promo ke sistem menolak atau memberi peringatan stok di gudang tidak cukup untuk proyeksi lonjakan permintaan, dan keputusan promo ditunda sampai stok aman. Lalu keempat, efisien biaya. Tanpa bisnis, perusahaan menyewa 10 orang admin hanya untuk menyalin data dari kertas pesan ke komputer. Rawan human error salah ketik angka. Dengan bisnis pesanan dari web langsung masuk ke sistem akuntansi otomatis. Keputusan perusahaan memutuskan untuk tidak menambah admin, melainkan budget gaji tersebut untuk mengembangkan produk baru. Lalu kelima, kemampuan prediktif atau forecasting. Contoh, sistem bisnis mendeteksi pola bahwa setiap kali mata uang dolar naik, penjualan bahan baku impor X akan turun, tapi penjualan produk lokal Y akan naik. Keputusan sebelum dolar benar-benar naik tinggi, perusahaan sudah menyetok produk lokal Y lebih banyak perusahaan untuk di saat kompetitor lain bingung. Jadi setelah ditinjau dari perbandingan dan hasil keputusan dapat dipahami bahwa ketika sebuah perusahaan menggunakan bisnis, mereka dapat memaksimalkan potensi perusahaan dan lebih efisien dalam segala aspek. Dengan menggunakan bisnis, perusahaan juga bisa lebih baik dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dan lebih fokus untuk merancang strategi untuk mengubah masalah menjadi peluang. Cara kerja. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data secara real time dari hasil penjualan keuangan pelanggan. Produksi data yang dikumpulkan selalu terbaru dan minim kesalahan. Yang kedua, pengelolaan data. Data sering dirapikan agar valid dan relevan serta menghindari kesalahan pada data. Yang ketiga, analis data. Data analis menggunakan bisnis intelligence atau analitis. Yang keempat, penyajian informasi. Penyajian data dalam bentuk dashboard, grafik atau semacam laporan visual. Kelima, pengambilan keputusan. Data tersebut digunakan untuk keputusan operasional strategis. Analisis manfaat bisnis bagi koperasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memungkinkan koperasi mengakses data secara real time dan akurat, sehingga keputusan tidak lagi didasarkan pada intuisi semata. Yang kedua, meningkatkan efisien operasional. Digitalis proses bisnis, mengurangi pengerjaan manual, duplikasi data, dan kesalahan manusia. Hal ini membuat proses operasional lebih cepat, hemat biaya, dan terkontrol. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan antara divisi melalui sistem terintegrasi seperti ERP dan CRM. Bisnis menyatukan dari data
berbagai divisi integrasi dan membantu kooperasi membuat keputusan yang selaras antara departemen. Yang keempat, mendukung perencanaan dan strategi jangka panjang. Bisnis tidak hanya membantu melihat kondisi saat ini, tetapi juga mendukung perencanaan strategi melalui analis dan pricing dan manajemen dapat menentukan strategi pemasaran, investasi, dan pengembangan bisnis dengan risiko yang lebih rendah. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Koperasi yang memanfaatkan bisnis lebih mampu merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dan tekan kompetitor. Hal ini menjadi perusahaan lebih adaptif atau inovatif dan kompetitif di era digital. Untuk kesimpulannya, bisnis merupakan bentuk transformasi digital menyeluruh dalam operasi yang mengintegrasikan teknologi informasi ke seluruh proses bisnis, bukan sekedar aktivitas jual beli online. Melalui bisnis, perusahaan dapat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara real time sehingga pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, melainkan berbasis data yang akurat dan relevan. Dukungan bisnis intelligence dan analitis membantu manajemen memahami kondisi bisnis dan memprediksi tren serta meminimalkan risiko, dan demikian bisnis ini berperan penting dalam meningkatkan efisien operasional atau kualitas keputusan dan daya saing perusahaan di era digital. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang jika salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.